Perkenalkan, nama saya Ari Mikael Saragi, NIM 6201210012 dari kelas Sikur B 2020. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Psikologi Olahraga dengan mengangkat materi yaitu psikologi kepribadian. Baik, langsung saja masuk ke materi pengertian psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas seorang tersebut. Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, psikologi kepribadian adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari. Baik, materi selanjutnya, sejarah psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian sebenarnya telah ditujukan untuk menjadi suatu disiplin ilmu sudah sejak saat yang lama, bahkan sebelum Masehi. Hal ini juga terdapat dalam sebuah literatur mitologi kuno yang memberikan informasi bahwa para pemain drama sering menggunakan make up atau topeng untuk memerankan tokoh lain atau menyembunyikan identitasnya sendiri. Cara ini kemudian dinamai oleh bangsa Romawi dengan istilah personality. Dari kata personality, kata pesona sendiri dapat diartikan sebagai kehadiran seseorang melalui identitas yang tidak mencerminkan dirinya sendiri, melainkan para pemain drama ingin menciptakan kesan yang mendalam bagi para penonton, akan tetapi tidak meninggalkan kesan mengenai pameran drama itu sendiri, melainkan kesan pada tokoh yang diperankannya. Istilah personality kemudian hadir untuk menamakan para pemain pameran sendiri, yang tadinya hanya sebuah pameran, yang tadinya hanya sebuah peran namun bisa menjadi nama panggung yang membuat pamerannya terkenal. Sejarah psikologi kepribadian ini semakin berkembang sekitar abad ke-18. Ketika psikologi menjadi disiplin ilmu yang sah dan diakui, maka berkembanglah juga psikologi kepribadian menjadi salah satu cabang dari disiplin ilmunya. Selanjutnya mengenai seorang tokoh yang bernama Erik Erikson. Erik Erikson mengemukakan sebuah teori dengan pendekatan psikososial yang dikenal sebagai ego psikologi, yang artinya menekankan pada konsep diri atau self yang diatur oleh kekuatan alam bawah sadar, unconscious, serta pengaruh dari kekuatan sosial dan budaya di sekitar individu. Kekuatan alam bawah sadar individu bekerja untuk menjaga kesatuan dalam berbagai aspek kepribadian serta memelihara individu dalam keterlibatannya dengan sebuah sosialnya, termasuk tugasnya dalam mendapatkan makna hidup yang telah dijalani. Pengertian identitas diri menurut Erikson adalah sebuah intisari dari kepribadian yang menetap dalam diri seseorang walaupun situasi lingkungan berubah-ubah dan usia menjadi semakin tua. Identitas diri sebagai keserasian peran sosial yang pada prinsipnya dapat berubah dan selalu mengalami proses pertumbuhan seiring dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Identitas diri sebagai gaya hidup yang dapat berkembang dalam tahap sebelumnya dan dapat menentukan cara-cara bagaimana agar peran sosial terwujudkan. Identitas diri sebagai suatu pencapaian pada tahap remaja dan terus diperbaharui dan disampaikan pada tahap selanjutnya seiring dengan bertambah dewasanya individu. Selanjutnya, penjelasan mengenai teori kepribadian. Big Five Personality. Model teori 5 besar kepribadian dibangun dengan pendekatan yang sangat sederhana. Teori Big Five Personality terlihat kompleks dibanding dengan teori lain sebelumnya. Prosedur yang dipergunakan oleh para peneliti yaitu mencoba menemukan unsur mendasar dari kepribadian dengan menganalisis kata-kata dan penyusunan item skala yang dipergunakan oleh subjek peneliti. Faktor kepribadian tersebut sering disebut dengan ocean, yaitu neuroticism, mencakup perasaan-perasaan negatif, cemas, sedih, mudah tersentuh, dan nervous yang dialami oleh individu.
Faktor keterbukaan atas pengalaman meliputi keterbukaan, kedalaman dan mental individual yang kompleks dan pengalaman hidup yang dimiliki individu. Ekstraversi dan faktor kesepakatan termasuk interpersonal bahwa seseorang dapat bekerja sama dan bergaul dengan orang lain. Terakhir adalah disebut dengan faktor ketelitian, menyangkut tugas dan capaian individu serta kontrol yang merupakan persyaratan sosial. 5 faktor kepribadian ini didesain untuk melihat karakter kepribadian seseorang yang paling penting dalam hidupnya. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.